Saged, bisa. saged, Ya, baik, alhamdulillah. saged. Bisa. Baik, Bisa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, adik-adikku sekalian, acara tutorial PAI ya, orientasi tutorial PAI. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali kawan-kawan sekalian dari berbagai penjuru ya di daerahnya masing-masing. Mungkin ada yang di rumah, ada yang di jalan. Tadi saya lihat di Zoom ada yang mungkin sudah ready memang persiapkan ini. Semoga Allah selalu memberikan kita semuanya perlindungan, kemudian kesehatan ya kepada kita, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan untuk kita semuanya dan nikmat persaudaraan. Salat serta salam mari kita curah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswah hasanah untuk kita semua, tauladan kita. Mungkin kita juga akan membahas bagaimana kemudian beliau ya menyinggung tentang perjuangan beliau dan storytelling apa yang bisa kita ambil dari beliau. Alhamdulillah, terima kasih ini kawan-kawan dari tutorial PAIFIK UNY. Sebelumnya nanti kalau misalkan Pak Wakil Dekan atau pembina tutorial masuk, saya diberi kode nggih supaya nanti kalau mungkin beliau memberikan sambutan di tengah-tengah acara nanti tidak masalah, nanti bisa dikode nggih. MC-nya ini tadi Mas tutorial PAIFIK ini atau adminnya, nanti mohon saya dikode, jangan lewat chat ya, langsung dipotong enggak apa-apa supaya nanti saya tahu. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nanti sebelum kita masuk ke materi. Ini kawan-kawan adalah salah satu orang-orang yang beruntung ya, mahasiswa-mahasiswa yang saya pikir luar biasa karena kita mahasiswa generasi COVID ini ya. Tidak pernah terbayangkan dulu orientasi tutorial itu saling bertemu tatap muka lalu kemudian kita bareng-bareng gitu. Nah sekarang bertemu juga tetapi virtual ya. Ini menjadi satu kebiasaan baru untuk kita semua, terutama kawan-kawan sekalian. Tapi tidak masalah, saya pikir tidak mengurangi kenikmatan kita untuk bersama-sama. Mohon maaf, apakah gambar saya blur? Tidak, Pak. Oh ya, berarti Aman, Ustadz. ya, berarti sepertinya jaringan aman. Ya. Nanti kalau misalkan ada sesuatu jaringan, biasa ya kita kalau kuliah online atau melakukan pertemuan virtual, kalau ada kita keluar berarti biasanya jaringan ini kayaknya jaringan saya agak Mohon maaf Ustadz, ya, saya potong. Kawan-kawan sekalian, perkenalan dulu sebelum kita nanti masuk ke satu materi pembahasan. Jadi alhamdulillah dulu saya di tahun 2009 ya, 2009 itu teman-teman itu di mana nih? SMP atau SD ya? SD mungkin ya, atau SD mungkin ya. 2009 saya mendaftarkan diri di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Alhamdulillah waktu itu saya diterima di jurusan atau prodi PJKR waktu itu dengan jalur SNMPTN, walaupun Mohon maaf, ya, Ustadz, boleh saya potong? Boleh, monggo siap. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk Ustadz Kahar. Ini berhubung dari pembina tutorial PAI-nya sudah rawuh, mohon maaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya cut dulu, gimana Ustadz? Ya monggo dari beliau, saya kan nanti ini pelengkap sajalah. Ya monggo beliau nanti lebih prioritas beliau. Menyapa teman-teman ini. Alhamdulillah. Monggo. Berhubung
pembina tutorial PAI Universitas Negeri Yogyakarta sampun hadir. Maka daripada itu untuk Bapak Yayan MP Magister Pendidikan, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi, yang saya hormati Ustadz Kaharuddin, yang saya banggakan para tutor dan juga adik-adik mahasiswa, mahasiswi FIK yang berbahagia. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan, limpahan hidayah taufik yang tidak henti-hentinya kita terima. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Para hadirin dan juga hadirat yang saya hormati, pertama saya mohon maaf kepada Ustadz Kaharuddin. Saya dipersilahkan di tengah-tengah untuk memberi sambutan. Mboten napa-napa nggih Ustadz, nanti mohon adik-adik mahasiswa dibimbing, dibersamai untuk sama-sama lillahi ta'ala li'ila'i kalimatillah. Ini, ya. Teman-teman semuanya, wabil khusus adik-adik mahasiswa, saya sebagai pembina ada beberapa pesan. Satu, kegiatan tutorial itu merupakan co-kurikuler dari mata kuliah agama Islam, sehingga harus wajib hukumnya, wajib ain untuk diikuti, ya, karena itu co-kurikuler. Anda tidak ikut kegiatan tutorial itu sama saja tidak mengikuti sebagian dari mata kuliah PAI. Ya. Kemudian untuk kegiatannya karena kondisi pandemi dilaksanakan secara online, mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya harapannya kegiatan tutorial yang salah satunya itu membina baca tulis Al-Quran adik-adik mahasiswa. Nanti para tutor ini terutama, para tutor cobalah berinovasi supaya pembelajaran baca tulis Al-Qur'annya itu menarik. Misalnya adik-adik mahasiswa diminta untuk membuat video di awal ini kan, ini masih awal diminta membuat video membaca Al-Qur'an. Nanti di akhir, ya, setelah selesai kegiatan tutorial akhir semester, bikin lagi. Coba dibandingkan antara sebelum mengikuti tutorial dengan yang setelah mengikuti kegiatan tutorial. Apa perbedaannya? Meningkat atau menurun? Kalau menurun ya kebangetan ya. Harus meningkat. Gitu. Nah, ini para tutor mohon berinovasi ya. Terus ini terutama untuk pengurus tutor, terus komunikasi dengan pengurus di fakultas, di universitas. Nanti misal terkait dengan penggunaan fasilitas atau apapun, saya sebagai pembina nanti siap mendukung. Langsung saja komunikasi fasilitas apa yang dibutuhkan, ya, misal penggunaan Zoom dan seterusnya, itu tinggal mengajukan. Insya Allah kami atur nanti penggunaannya. Kita ada Zoom di Mas Muja, Masjid Mujahidin, yang bisa digunakan teman-teman tutorial. Terus ini yang terakhir, biar nanti Pak Ustadz nggak menunggu lama, mohon maaf sekali, nggih, Pak Ustadz. Yang terakhir, info dari kemahasiswaan, UN-nya akan mengadakan MTQ internal, ya, ada tahfidz, ada tartil, tahfidznya ada 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz,
tartil, dan seterusnya. Pokoknya kayak MTQ itu mohon diikuti. Gratis, tidak bayar. Karena kalau juara malah dapat uang. Dapat uang ya. Nah, mohon diikuti, informasinya sebentar lagi insya Allah akan disampaikan lewat medsos yang ada. MTQ internal. Nah, MTQ internal ini nanti sebagai media penjaringan diikutkan ke MTQ nasional yang diadakan oleh UNY. Nah, setelah MTQ nasional yang diadakan UNY, ya kita juga UNY akan mengikuti MTQ nasional yang diadakan Kemendikbud. Nah, saya berharap besar ada dari teman-teman FIK yang mengikuti kegiatan MTQ tersebut. Mohon dipantau saja medsosnya UNY dan medsosnya tutorial UKKI Mas Muja. Kita lewat situ nanti salurannya. Itu dari saya, banyak kekurangan, kelebihan omong, saya mohon maaf. Semoga kegiatan sore ini menyenangkan sambil menunggu maghrib ini Pak Ustadz. Mohon maaf tidak ada konsumsi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih tadi atas pemaparan dari Pak selaku pembina tutorial PAI Universitas Negeri Yogyakarta. Maka daripada itu, untuk para mahasiswa yang tadi mempunyai bakat untuk MTQ, bisa nanti langsung menghubungi, nanti bisa lewat tutor atau langsung ke daftar ke fakultas. Selanjutnya langsung saja masuk ke acara inti yang mohon maaf Mas Ustadz tadi agak kepotong, maka daripada maka daripada itu untuk Mas Kahar waktu dan Mas saya persilakan. Monggo Mas Kahar. Baik, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, melanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi Ustadz Yayan ya, Pak Yayan dari pembina tutorial sudah memberikan rambu-rambu ya kepada kita semua ya, kepada teman-teman, bahwa jangan lupa bahwa kegiatan tutorial ini itu bersifat wajib untuk teman-teman. Jadi demi kelancaran dan ya supaya kuliahnya nanti tidak mengulang-ulang ya, apalagi pandemi, kalau ngulang rugi kalian. Sudah online ulang, aduh itu tambah susah. Jadi silahkan diikuti, bertahanlah di Zoom meeting ini. Nanti kita akan berbagi banyak beberapa hal yang mungkin bisa lakukan teman-teman. Jadi menyambung tadi ya, bahwa sebenarnya saya pribadi itu dulu adalah mahasiswa FIK UNY angkatan 2009. Mungkin kawan-kawan sekalian ini angkatan 2021 masih di mana nih ya? Sudah lahir belum ya? Sudah ya, masih kecil begitu. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya masih ada di Jogja dan sering pergi ke kampus juga, masih wirawiri lah ya, karena saya tinggal di dekat kampus. Kadang sholat di Mujahidin gitu ya, mampir gitu, ketemu kawan-kawan ini, alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, peserta tutorial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti saya izin share ya materi, share screen materi untuk teman-teman sekalian. Kalau nanti berkesempatan kita kirimkan, mungkin bisa didapatkan oleh teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, tutorial lanjut. Pengalaman saya pribadi waktu itu ya dengan tutorial itu, awalnya saya mendapatkan satu kelompok ya, yang di situ dibina oleh satu mentor gitu. Setiap pekan saya ketemu dengan beliau. Awalnya saya canggung karena waktu itu saya datang dari jauh dari kampung, lalu kemudian
ya masih minim lah untuk pengetahuan tentang agama. Baca Quran yang tadi disampaikan oleh Pak Yayan ya, diukur dulu. Kalau teman-teman sempat ya silahkan dilakukan diukur ya, di pretest lalu post test. Kalau mungkin dulu saya di pretest sama post test dulu saya malu mungkin nggak ngumpulin gitu. Karena waktu itu saya masih sangat kurang dalam baca Al-Qur'an waktu itu. Tapi alhamdulillah seiring dengan adanya tutorial lanjut, kemudian saya dibuka kesadarannya untuk menambah ilmu, kemudian menuntut ilmu ya kayak dengan agama begitu, menjadi lebih pede ya, karena ada ternyata teman-teman yang lain juga hampir mungkin mulainya yang sama seperti kita gitu. Jadi jangan malu, apalagi dalam hal ilmu. Saya berpesan yang pertama, teman-teman dalam hal ilmu tidak boleh malu ya, dalam hal ilmu teman-teman harus serakah ya, dalam arti harus semangat mencarinya ya. Nggak boleh kemudian kowe bisa kan ada tutorial lanjut kowe sing melu aku tak enggak, itu jangan. Izin share screen ya kawan-kawan sekalian. Ini sebentar. Sudah masuk belum ya kawan-kawan? Sudah, Mas. Ya, sudah masuk ya. Sudah, Ustadz. Baik. Di sini saya diberi tema oleh panitia. Nanti panitia kalau misalkan saya terlalu panjang, sudah maghrib gitu, tolong di stop saja ya. Muslim olahragawan. Sebenarnya temanya yang bawah, lancar ibadahku, semangat kuliahku, ini saya rubah ya. Tadinya enggak seperti ini redaksinya. Redaksinya kalau enggak salah, semangat ibadahku, lancar kuliahku. Jadi saya balik itu karena kayaknya lebih penting lancar ibadahnya daripada hanya semangat ibadahnya. Jadi kalau ibadahnya semangat, bisa jadi semangat itu kan kendor ya. Kalau kita pertandingan itu, ada saatnya mungkin misalkan kita satu musim ya, satu laga itu, sepak bola misalkan satu musim itu nggak semuanya semangat terus saya pikir. Jadi supaya, tapi kalau lancar ya, misalkan poinnya 3 kalau sepak bola ya, dapat 3, dapat 1 lah, tapi jangan sampai kalah gitu, itu namanya lancar ya. Kalah pun itu nggak penting, nggak apa-apa, sehingga nanti puncak klasemen itu bisa didapatkan. Jadi memang harus lancar, jangan hanya semangat. Kalau semangat ibadah mungkin sehari 2 hari bisa kendor lagi gitu. Nah ini awalnya begitu, lancar ibadahku, semangat kuliahku. Kalau kuliah itu harus semangat memang, apalagi olahraga ya, olahraga. Kalau kuliahnya nggak semangat nanti nilainya ya sedikit. Karena apa? Karena begini, apalagi kuliah olahraga itu memang dituntut untuk semangat ya. Saya pernah mengalami, kalau teman-teman ini masih online ya, aduh, saya sulit menjelaskan di kuliah online olahraga itu seperti apa gitu. Karena ketika kita masuk kuliah di semester awal itu kawan-kawan mungkin semester yang lalu ya, teman-teman kan disuguhi dengan misalkan menu sarapan paginya itu lari gitu ya, atletik dulu, nanti terus habis itu ada mungkin silat gitu ya. Kalau semester 1 saya kurang tahu nanti apa gitu, olahraga permainan atau apa. Nanti kalau jam 12 biasanya pelajaran teori begitu, lalu ngantuk. Karena sudah capek biasanya, karena materinya biasanya siang-siang itu sudah menguap, kita sudah banyak berkeringat gitu pagi, terus kemudian ngantuk. Itu sangat biasa bagi kita, tetapi teman-teman harus terus semangat karena harus sampai akhir. Nah, kawan-kawan sekalian, dari mana kemudian kita mau mulai perjalanan kuliah kita? Ini namanya orientasi tutorial ya, berarti saya harus mengorientasikan teman-teman supaya nanti tutorial bisa ikut, syukur nanti tutorial lanjut. Yang kedua, teman-teman kuliahnya lancar. Terus kemudian teman-teman ada tambahan ya, jangan sampai tadi ya disampaikan Pak Yayan, terus kemudian Mas Yudi, Mas Adam gitu. Jangan sampai kemudian kuliah kita dengan waktu yang sangat terbatas 4 tahun, kalau zaman saya itu masih sempat 7 tahun ya, boleh gitu. Batas akhirnya, tapi itu 4 tahun tetap jadi 4 tahun, 5 tahun lah gitu. Jangan sampai kemudian di rentang usia itu, di rentang waktu itu kemudian kita tidak mendapatkan apapun ya. Kuliah ya biasa-biasa saja, organisasi tidak pernah ikut, tutorial lanjut ya nggak jalan, itu jangan sampai. Maka kemudian kita perlu satu ini lagi, kegiatan lagi. Nah,
sebelum ini, baik, saya memberikan satu teori untuk teman-teman namanya start from the end. Start from the end itu apa artinya? Nanti kalau saya ajak bicara, aktif aja ya, nggak apa-apa ya, biar saya kayak ngomong sendiri. Start from the end itu kita memulai dari akhir ya. Biasanya kalau kita mulai kan dari awal, kita mulainya dari akhir. Berarti kita akan memulai sesuatu dari akhirnya dulu, bukan dari awalnya dulu. Kalau lari itu kan dari start dulu, dari awalnya dulu. Tetapi nanti kita dari finishnya dulu, dari akhirnya dulu. Ini nanti teman-teman silahkan refleksikan ketika saya menyampaikan kira-kira bagaimana start from the end ini. Nah teman-teman sekarang ketika masuk di orientasi tutorial, gunakan ini untuk nanti menjalankan kehidupan teman-teman, menjalankan kuliah teman-teman, menjalankan mungkin sesuatu yang dituju oleh teman-teman. Kuncinya ada 3. Untuk kita start from in the end apa? Start from the end, kita harus mengetahui dulu tujuan ya melakukan sesuatu. Contoh misalkan, ngapain ikut tutorial itu harus tahu dulu tujuannya. Misalkan saya mengikuti tutorial untuk ya satu tujuannya adalah supaya nilai PAI saya itu keluar, saya dapat nilai yang baik gitu. Atau supaya saya dapat juga teman-teman satu kelompok nanti tutorial dapat mentor ketika saya tanya bisa. Itu namanya sudah tahu tujuannya. Tapi kalau jangan sampai teman-teman tidak mengetahui begitu sehingga ikut masuk Zoom ya masuk aja gitu. Nanti ada di kelompok ya kelompokin aja. Kalau mau ngapain sehingga kalau nggak punya tujuan otomatis teman-teman akan bingung menentukan langkah-langkahnya. Yang kedua kemudian baru menentukan langkahnya. Kalau nggak punya tujuannya, bagaimana menentukan langkahnya? Tujuannya aja nggak tahu. Begitu ya. Nah, tentukan langkah-langkahnya. Oh, berarti kalau saya ikut tutorial, saya pengen nilai ini tujuan yang kecil ya, nilai agama yang bagus, berarti saya harus ikut orientasi tutorial karena wajib. Langkahnya ya, saya ikut di dalam kelompok itu aktif, ikut di dalam pembinaan itu aktif gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah selanjutnya adalah menjalankan apa yang sudah direncanakan. Ya tinggal apa nih teman-teman masuk di orientasi tutorial begini. Nanti kalau ada forum lagi masuk lagi, ada treatment apa lagi ikut begitu. Itu kuncinya 3 itu. Lalu bagaimana kira-kira gitu. Ini rambu-rambunya kawan-kawan sekalian untuk kita memulai ya start from the end ini. Rambu-rambunya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Summa ja'ala min ba'din quwwah dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Kawan-kawan sekalian, kita ini artinya ya ayat yang saya baca tadi, Allah itu ya Dialah yang menciptakan kamu, kita semua dari keadaan lemah, ya kan, dulu bayi lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, ya. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Wasyaibah, ini wasyaibah itu beruban. Dia Allah menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi begini teman-teman sekalian, sekarang mungkin berusia sekitar berapa 18, 19 ya, 20 ada yang ya beragam. Maka masa muda itu yang dimaksud kekuatan itu didapatkan ketika apa? Ketika masih muda. Ya. Allah dalam siklus kehidupan kita menciptakan itu fasenya tadi sesuai ini itu 3. Allahul ladzi khalaqakum menciptakan kita min dha'fin dari kelemahan summa ja'ala min ba'din dha'fin setelah kelemahan itu datang ya. Datanglah kekuatan. Contohnya apa? Teman-teman ketika bayi, ketika masih kecil itu lemah ya. Lemah itu dari segi apa saja? Dari fisiknya, dari mikirnya, kata-kata pun belum bisa, lari belum bisa, jalan belum bisa, lapar pun nangis gitu kan. Ya. Ketika masih anak-anak SD mungkin dibandingkan sekarang itu pun lemah. Kesekit bolio nangis gitu kan. Waktu itu mungkin takut ya masih, terus kemudian kalau sepak bola garisan itu apa namanya? Garisan itu gapraan ya. Nggak kuat kan, anak-anak lebih takut ya dibandingkan teman-teman dewasa. Mungkin kita kalau anak-anak waktu itu mau bertanding dengan yang lebih gede takut kan.
dengan yang sudah dewasa, yang sudah pemuda gitu, takut. Karena lemah, mentalnya juga belum, ya, belum sempurna, akalnya juga sama, ya, akalnya untuk mencerna sesuatu itu belum bisa. Lalu tetapi Allah summa ja'ala min ba'din quwwah, nanti setelah kekuatan itu, ya, teman-teman, setelah kelemahan itu akan datang kuah. Summa ja'ala min ba'din dhafin quwwah. Jadi teman-teman akan mengalami masa muda yang kuat. Contoh sekarang misalkan ya, nendang bola mungkin bisa 100 meter gitu ya, lempar lemping, silat itu sudah mulai terbentuk, ototnya terbentuk, akalnya pun mulai kuat begitu. Selain daripada fisiknya, akalnya, mentalnya, mungkin mental bertandingnya sudah mulai kuat, sudah mulai berani begitu. Ya. Seharusnya kekuatan itu bukan hanya fisik tetapi yang lain. Nah, tetapi nanti summa ja'ala min ba'din quwwah dhafan wa syaibah. Teman-teman kita semua akan kembali menjadi tua, lemah dan beruban. Saya sering mencontohkan ya, teman-teman, mungkin kalau sekarang keliling dari Sleman ke Gunung Kidul, atau yang laju dari Gunung Kidul ke Jogja gitu ya, atau dari Bantul gitu, Sewon sana ke sini gitu, atau dari Kulon Progo melaju ke sini, bolak-balik mungkin masih kuat, santai, tidak ada masuk angin, tidak ada pegel-pegel gitu ya, atau mungkin dari Magelang gitu melaju tidak ada pegel-pegel. Tapi nanti kalau sudah dhafan wa syaibah, beruban dan lemah dan beruban, akan lain. Maka jangan heran kita mungkin melihat beberapa orang tua itu ketika melakukan perjalanan sidik-sidik masuk angin ya gitu. Sama dengan atlet, kita perhatikan siklus atlet, ada pembinaan usia dini, ada pembinaan usia muda. Nanti ada tidak banyak para pesepak bola yang bertahan sampai usia-usia 40 tahun. Bahkan 40 tahun itu sudah banyak yang berguguran, dalam arti mereka harus pindah profesi menjadi pelatih, mungkin menjadi apa begitu. Tidak bisa lagi produktif, kompetitif di dalam menjadi atlet. Sama olahraga apapun saya pikir, renang lah, silat kah, taekwondo kah gitu. Apalagi yang sifatnya begitu. Pasti akan pensiun pada masanya. Karena akan apa? Dhafan wa syaibah itu sudah pasti. Teman-teman perlu mengukur dari sini. Ya. Perlu mengukur dari sini. Seberapa kemudian teman-teman akan bertahan. Jadi jangan larut di dalam dunia mungkin, wah teman-teman masih kuat semuanya gitu. Ya ini pengalaman. Tapi selagi masih kuat itulah makanya kemudian kita harus memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kawan-kawan sekalian, mungkin di antara sepak bola itu yang bertahan siapa? Ronaldo, Ibrahimovic gitu ya, yang terkenal masih seger gitu ya. Tapi ya yang lain di usia-usia itu mungkin Buffon lah ya. Buffon masih bisa ngiperi gitu ya, walaupun sekarang udah banyak digantikan kan. Nah, ya kita mengenal sekarang beberapa pemain yang sejaman saya dulu ya, misalkan Frank Lampard itu dulu kan pemain zaman saya ya. Itu sekarang jadi pelatih. Ya karena untuk kompetitif di dalam sepak bola, di dalam ya dunia atlet, dunia kita teman-teman itu memang tidak bisa lagi. Karena apa? Siklus ini pasti akan dialami oleh manusia. Teman-teman perlu mengingat itu. Ya kita rambu-rambunya itu. Jadi untuk menentukan tujuan tadi ya, start from the end, kita harus mengingat itu. Selagi masih muda, teman-teman harus memaksimalkan masa muda ini untuk meraih apa. Nah sekarang kita mulai ya, teman-teman sekalian. Kita mulai dari start from the end. Kita mau ngapain gitu nanti teman-teman bisa kira-kira. Ini sebelum ke masalah nanti tentang agama. Nah, jalani kuliah di FIK itu bagaimana, Mas Kahar gitu. Nah, kita akan menggunakan satu goal setting teori ya, yaitu SMART ya. Goal setting teori ini bisa digunakan untuk kita untuk mencapai satu tujuan, yaitu dengan SMART. SMART itu apa? Specific, Measurable, Action Plan, Reason, kemudian Timely. Apa itu? Ada 5 ya. Spesifik itu tujuannya itu harus spesifik. Teman-teman harus memiliki tujuan yang jelas begitu. Yang jelas. Jangan sampai kemudian sudah kuliah, sudah tutor, sudah masuk ke UNY, sudah kuliah olahraga, sudah lari-lari pagi-pagi, sudah ikut macam-macam, tapi belum punya tujuan yang jelas gitu, yang spesifik. Contoh ya misalkan teman-teman pengen kuliah itu lulus, kumlot lah gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa aja beda-beda, saya mau kuliah mas tapi biasa-biasa aja gitu. Tapi saya untuk atlet saya pol-polan gitu, nggak masalah. Tapi harus ada tujuan yang teman-teman tergambar gitu dalam teman-teman. Jangan sampai teman-teman sudah masuk tuh nggak ada tujuan. Nah kita start from the end,
memulai dari belakang itu teman-teman harus petakan dulu nih tujuannya nih, yang spesifik, yang jelas. Misal mau lulus nih cum laude, lulus saya 4 tahun lah gitu, kira-kira gitu, atau 5 tahun, ya 4 tahun setengah lah kalau kompromi gitu. IPK saya misalkan 3,9 atau 4 gitu. Ada nggak ini ya? IPK itu 3,9. Ada lah ya, bisa lah ya. Bisa lah. Kalau FIK itu tinggal lari-lari, ketawa, bunyi, ya, ketawa-ketawa, main-main, nanti udah lulus. Insya Allah, saya sudah mengalami ya, saya sudah lulus, jadi santai saja. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja kuliah, nanti insya Allah sudah lulus. Ya mungkin nggak harus jelimet-jelimet ya. Justru kalau gampang seperti itu kuliah FIK, kalian harus cari yang lain. Contoh misalkan ikut tadi yang disampaikan Bapak Yayan ya, ikut baca Al-Qur'annya diperbaiki. Kalau masalah lari saya nggak ragu lah sama teman-teman ya. Masalah olahraga saya nggak ragu lah sama sekali. Tapi kalau masalah baca Al-Qur'an ini dan lain-lain, kita perlu belajar lagi. Termasuk saya dulu juga sama. Jadi kita pasti perlu ada satu kurang yang lain. Nah, spesifik tujuan kita. Lalu kemudian measurable, apa terukur ya? Bisa dijelaskan, jangan sampai tujuannya nggak bisa dijelaskan gitu. Apa, Mas jangankan terukur, tujuannya aja nggak punya. Gitu, waduh ini Pak. Harus measurable, harus bisa di M-nya kan smart ya, M-nya itu measurable, terukur ya. Bisa dijelaskan bagaimana mengukurnya. Contoh ya, mata kuliah saya minimal harus B nih, nggak boleh E gitu. Kalau E kan nanti ngulang, atau lagi K gitu ya, kosong nggak ada. Nilainya harus ngulang. Karena nanti kalau nggak terukur, kita nggak bisa mencapai tujuan yang spesifik itu. Tidak ngulang atau tidak cuti ya. Kalau teman-teman cuti, misalkan targetnya lulus 4 tahun ya nggak bisa, karena cuti 1 semester, ya mungkin pasti maju kan. Nah, jadi terukur ya, teman-teman bisa terukur. Ya kayak kan latihan kita lah. Latihan saya membentuk otot misalkan ya, bisa tricep misalkan yang lain. Berapa kali harus latihan gitu kalau dalam fitness ya, dunia perfitnessan itu. Berapa kali latihan, beban berapa yang harus diberikan kan begitu. Di latihan saya pikir ini sangat familiar. Kemudian action plan. Action plan itu ya langkah untuk mencapainya. Teman-teman jangan sampai kemudian tidak tahu langkah-langkahnya bagaimana. Nah teman-teman, ini kan kalau lulus nanti harus ada nilai TOEFL-nya. Belajar TOEFL. Ya, belajar TOEFL-nya dari sekarang. Kuliahnya tidak bolos misalkan. Action plan ketika menjalankan itu ya harus sesuai. Ikut tutorial PAI misalkan. Ya kalau nggak itu tutorial, PAI-nya nilainya nggak ada, teman-teman mengulang akan kesulitan, akan menghambat yang lain. Action plan. Jadi action plan-nya harus jelas. Kuliah, waktunya kuliah gitu. Mungkin teman-teman juga bisa tambahi itu dengan organisasi, karena itu akan membantu. Jangan pikir kita mungkin dulu berpikir bahwa organisasi, kegiatan yang lain, ngaji dan lain sebagainya itu akan menghambat. Justru enggak. Bagi saya itu yang membuat saya tenang ketika berkuliah itu. Tenang itu maksudnya gimana? Karena banyak teman, kita mengetahui banyak hal, kita banyak informasi, justru itu yang membuat saya makin optimis gitu ketika kita makin optimis ketika akan mencapai tujuan itu. Ya, kita wawasannya menjadi banyak, teman-teman pada sharing gitu, sehingga kita punya tujuan juga gitu. Membantu membangun tujuan. Kemudian reason. Punya alasan ya, kita harus punya alasan kenapa harus mencapai itu. Contoh, kenapa kita harus lulus gitu. Ya orang tua memerintahkan itu. Orang tua, kita harus membagikan orang tua kita. Orang tua menginginkan kita untuk lulus, menginginkan kita untuk segera menyelesaikan kuliah ya. Mungkin ikut mencerdaskan anak bangsa lah ya muluk-muluk gitu. Atau kenapa kepengen supaya cepat lulus FIK UNJ gitu misalkan. Ya karena saya kepengen di tempat saya itu belum ada klub sepak bola, belum ada klub silat, belum ada. Saya kepengen mengembangkan itu, atau kepengen turut serta supaya ini maju. Nggak masalah, punya alasan. Ya, ini akan memperkuat kita. Kemudian time, waktunya, target waktunya harus jelas. Batas waktunya kapan kuliah, teman-teman diberi batas waktu kapan. Jangan sampai sudah melakukan spesifik, measurable, action plan, riset, tapi teman-teman waktunya molor gitu ya, nggak bisa. Misalnya waktunya ini kayaknya saya mau menempuhnya tuh 8 tahun udah lewat bos, sudah lewat begitu, nggak bisa mencapai tujuan itu. Maka waktunya harus misalkan dalam 4 tahun saya ingin mencapai ini, langkahnya begini, tujuanku ini, saya mengukurnya begini, kira-kira action planku begini, reasonnya saya begini, ya. Terus kemudian waktunya sekian.
Jadi jelas teman-teman akan mencapai pada waktunya insya Allah ya, dengan ya tentu diiringi doa ya, itu pasti. Nah sekarang ini dalam kuliah ya, nanti di dalam teman-teman menjadi atlet pun ini bisa digunakan. Sampai kapan teman-teman harus berkecimpung di dalam dunia atlet dan menjadi pelaku atlet, maksud saya ya, menjadi pelaku itu ya, tadi saya sampaikan timeline-nya harus jelas, sampai kapan, sampai usia berapa teman-teman harus mengatlet itu. Nanti langkah-langkahnya apa? Kalau tujuannya lebih dari itu, saya misalkan kepengen punya, sekarang saya menggeluti misalkan pencaksilat, begitu misalkan. Saya kepengen jadi juara nasional, tapi saya pengen lebih dari itu, bahwa saya pengen jadi atlet pelatih nasional. Maka teman-teman action plan-nya nanti harus jelas. Kalau pengen jadi pelatih, maka action plan-nya itu bukan hanya berlatih, tetapi ngambil lisensi pelatih. Pengen jadi wasit nasional itu berarti action plan-nya ya harus ikut lisensi dari awal 1, 2, 3 gitu ya, sampai nanti itu ikut tesnya gitu. Jadi terukur gitu ya, jelas action plan-nya. Jangan sampai kemudian tujuannya apa, melakukannya apa gitu. Kepengen lulus tapi nggak kuliah, itu kan nggak sinkron. Pengen lulus nggak ikut tutorial itu ya. Ya tidak sesuai. Nah ini dalam menjalani kuliah. Nah teman-teman sekalian, lalu kalau kuliah saja ya, yang hanya potongan dari dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka dalam kita menjalani hidup sebagai seorang muslim, itu kita harus punya action plan, tujuan, timely, terus kemudian riset yang lebih serius daripada itu, lebih tepat gitu. Jangan sampai kita mengalir saja, ngalir saja. Tujuan uripmu apa ya, melu welah podo umum gitu. Ya nggak bisa. Teman-teman ini sudah di program kita sudah diberikan banyak pengetahuan, nanti kita akan belajar bareng tentang apa tujuan hidup kita. Ini lebih serius daripada yang tadi, daripada sekedar menyusun kuliah. Kalau kuliah nggak bisa ya, masih bisa ulang. Semester nggak lulus masih bisa ulang, nggak lulus mungkin masih bisa kuliah di tempat lain gitu ya. SKS-nya masih bisa dikonversi ke dalam mata kuliah yang lain. Teman-teman misalkan gitu gagal di dalam kuliah itu, sudah sampai semester 7, kuliah-kuliah semester itu bisa dikonversi. Tapi kalau kita gagal menjalani hidup, repot. Mau gimana ngulangnya? Udah mati misalkan, nggak mungkin ya. Gagal dalam menjalankan hidup. Nah, saya sering tanya kepada orang-orang yang sudah berusia, Bapak, kira-kira apa yang jenengan kepengen lakukan ya, pengen Bapak lakukan ketika masih memiliki usia seperti saya gitu, usia di masa-masa muda. Oh ternyata jawabannya Masya Allah, jawabannya luar biasa. Bukan masalah uang, bukan masalah karir apa, tetapi justru mereka menjawab, rata-rata itu menjawab adalah masalah ketentraman jiwa mereka ya dengan agama itu. Nah, oke, kita masuk ke dalam satu proses goal setting teori kita di dalam menjalankan hidup kita. Yang pertama adalah spesifik. Tujuannya spesifik tentu mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebuah hadis ya. Biasanya doa yang sering kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Ini tujuan kita. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, ya kan? Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul bagiku. Jadi harus ridho dulu nih kita sebagai orang muslim, ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Agama Islam sebagai agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Jadi tujuannya jelas, Allah, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai utusan. Itu jelas, tujuannya jelas sekali. Nah, gitu. Jangan sampai tujuan kita di dalam kehidupan, ya boleh saja kita mentargetkan sesuatu, tapi itu harus di bawah ini semua, di bawah Allah, Islam, dan Nabi. Jadi begitu teman-teman sekalian, tujuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Diingat baik-baik bahwa kita rela ya, rela itu hanya menerima bahwa Allah itu adalah. Maka ketika kita menerima Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, ya
aturan, kemudian sesuatu yang diatur oleh Islam itu sebagai agama kita ridho, maka kita harus menjalankan itu. Ya, salah satunya adalah menempuh dengan menuntut ilmu itu, ya, menuntut ilmu, mencari wawasan gitu tentang keislaman kita, ya. Ini tujuannya spesifik. Lalu kemudian yang kedua adalah measurable. Measurable itu terukur. Bagaimana cara mengukurnya untuk mencintai Allah dan Rasulnya, Islam sebagai agama kita, lalu kemudian Nabi Muhammad sebagai Rasul kita? Allah telah memberikan perintah dan larangan kepada kita, menurunkan kitab Al-Quran, di pedoman bagi kita, lalu kemudian itu disampaikan ya oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah agama, operasional agama yang disebut agama Islam. Nah, di dalam agama Islam ada larangan, ada perintah, ada aturan gitu. Yang mungkin kita bisa ini kan di dalam ibadah. Karena sesungguhnya ya keterukuran kita mencapai sesuatu itu ya dari ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari apa sebenarnya kita diciptakan? Aku tidak diciptakan dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibadah itu menjadi ukuran bagi kita. Lalu ibadah itu gimana Mas gitu? Kita olahraga gimana Mas? Ibadahnya Mas. Nah ini teman-teman penting jenis dan syarat ibadah. Ibadah itu ada dua ya. Satu murni atau mahdoh, yang kedua tidak murni atau ghairu mahdoh, atau yang tidak biasa yang tidak rutinitas. Contoh misalkan ibadah murni yang kuning ini, jadi ibadah itu dua, satu mahdoh, satu ghairu mahdoh. Yang murni, ibadah murni kayak sholat, zakat, puasa, yang semuanya itu sudah diatur ya. Sudah diatur, sudah tidak bisa berubah. Jadi tidak boleh ditambah-tambahkan. Contoh, sholat, zakat, puasa Ramadan ya begitu aturannya dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib ya. Dari sahur itu nanti fajar sampai maghrib. Tidak bisa dirubah ya, puasanya dari subuh sampai dari fajar sampai maghrib lah. Tapi saya puasa ini aja, puasa nasi aja lah. Jadi saya boleh makan yang lain. Ya nggak bisa. Itu namanya madhab nggak bisa dirubah. Ya sholatnya karena saya fisiknya kuat, saya kuat lari lapangan 17 kali ya. Saya sholatnya ya kalau 5 terlalu enteng lah, rakaat 5 itu sholat wajib tuh bagi saya gitu. Nanti ditambah-tambah jadi 10 ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mau ya dialihkan ke yang sunnah. Gitu. Jadi nggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri di dalam ibadah yang murni. Ibadah yang murni ini semacam sholat, zakat, puasa itu tadi kurang lebih ada nih. Yang pertama adalah sertai dengan niat. Nama sama lebih niat, lain nama likulli mri'in. Kalau kita pernah kita pakai aku di mobil untuk pergi saya. Ya tolong adminnya ya. Yang pertama harus disertai dengan niat. Jadi kayak misalkan sholat itu harus ada niat dulu. Ya niat itu boleh diucap, boleh dalam hati gitu. Kalau memang tidak bisa diucapkan dalam hati sudah cukup. Ya misalkan sholat. Jadi jangan sampai sudah jengking-jengking terus lupa. Aku sholat apa nggak tahu. Berarti nggak berniat itu ya. Itu niat lalu kemudian disyariatkan ada perintahnya gitu. Lalu kemudian ittiba Rasul. Ittiba itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai nggak dicontohkan itu diikuti gitu. Ya ada niatnya, disyariatkan, ada perintahnya, ada dalilnya, lalu kemudian mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Ya, caranya sholat, ya, caranya zakat itu sudah ada lah. Teman-teman ini nggak asing lah dengan ibadah. Kemudian ini teman-teman sekalian, kemudian ibadah yang ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu ya tidak murni. Syaratnya cuma dua ini, niatnya karena Allah, ya lillahi ta'ala. Terus kemudian saya potong. Saya belum Ustadz, untuk alokasi waktu nanti pemaparan materi sampai 17.45. Oke. Nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Siap. Terima kasih. Ya, syukran. Lanjut geng. Yang ghairu mahdoh ini niat karena Allah, lalu kemudian bukan keburukan atau secara syariat bukan keburukan ya. Contoh olahraga itu teman-teman ya, kawan-kawan sekalian ini yang sering ditanyakan, bagaimana olahraga apakah bisa menjadi ibadah? Bisa. Tetapi ibadah ya tadi ya bukan murni ya.
tapi ibadah ghairu mahdud. Satu syaratnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana Mas ya caranya supaya kita beribadah dengan sesuatu yang menyenangkan, oleh menyenangkan, kita senangi, lalu kemudian kita mudah melakukannya, ya, bagi kita mudah, lalu kemudian kita senang di dalam melakukannya, itu kan yang murni itu wajib sudah, ibadah-ibadah, ada ibadah-ibadah wajib itu harus kita lakukan. Nah ini yang ghairu mahdud, supaya kegiatan kita, aktivitas kita termasuk menuntut ilmu, latihan. Jadi jangan sampai teman-teman ya, saya pesan kita semua, jangan sampai kita semua itu melakukan udah capek-capek latihan, berangkat ya dari jauh misalkan, harus tepat waktu, harus latihan, capek gitu, nggak ada nilai ibadahnya, hanya bernilai mungkin ya kita dapat kemampuan skill, tapi jangan sampai, karena kita seorang muslim ya, seorang muslim harus punya itu. Jadi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh gimana supaya setiap langkah kita, setiap tendangan kita, setiap tinjuan kita, setiap macam-macam lah kita melakukan olahraga itu menjadi ibadah. Contoh yang paling gampang, niat karena Allah itu kita meniatkan diri sebelum berangkat, pakai sepatu gitu, kita niatkan ya bismillah untuk membina supaya hak badan ini kita tunaikan. Hak badan itu wajib kita berikan ya. Jadi tubuh kita itu memiliki hak ya, atas dirinya, atas tubuh kita. Ya, di tubuh kita punya hak yang harus kita tunaikan. Ya, contoh misalkan kita harus berolahraga supaya digerakkan gitu. Nah, teman-teman sekalian, ketika mau latihan, ketika mau berangkat bertanding pun itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu nanti bernilai ibadah yang apa? Yang tidak murni tadi ya, yang di rumah. Lalu kemudian tapi yang jelas bukan keburukan ya, bukan keburukan teman-teman, bukan melakukan ibadah untuk mencederai, saya mau bal-balan kayak aku nasupat kita kayak ini sudah nyeleding gitu ya, balas dendam, itu nggak bisa lagi itu. Karena apa? Kita berniat untuk ya mencelakakan orang lain, apalagi mengancam jiwa dan sebagainya, itu tidak boleh. Tapi untuk itu misalkan karena Allah, ya asalkan tidak bertentangan dengan syariat, itu bisa bernilai ibadah untuk kita. Bal-balan lah, panahan, apalagi yang ada di sini misalkan panahan apa itu, lebih lagi di samping dia melakukan ibadah, sebenarnya dia adalah menegakkan syariat Allah. Misalkan panahan yang teman-teman atlet, panahan yang teman-teman atlet berkuda macam itu adalah menegakkan syariat Allah. Dan yang lain, kalau yang lain bernilai ibadah yang bisa kita lakukan. Itu dari jenis-jenis ibadah ya kawan-kawan sekalian. Jadi jangan sampai keliru, eman-eman kalau kita tidak jalankan itu. Lanjut, sebenarnya macet ya. Kemudian ini action plan-nya kita sekedar action plan-nya, langkah untuk mencapainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat ya. Ada di antara kamu ya segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Kenapa kemudian kita diminta untuk action plan-nya? Kenapa Mas? Kenapa kita harus amar ma'ruf nahi munkar? Karena begini teman-teman, dengan kita saling menasihati dalam kebaikan, mengingatkan yang lain, itu sebenarnya mengingatkan diri kita sendiri. Ya, contoh teman-teman, menyuruh kepada kebajikan itu ya termasuk mengikuti tutorial nanti. Itu tetap menyuruh kepada kebaikan, teman-temannya dikoordinir, ayo mangkat, ayo tutorial begitu dan sebagainya. Nah, kemudian mencegah dari yang mungkar, orang-orang yang zalim, yang tidak baik, kita harus ikut turut mencegah. Karena dengan seperti itu kita akan teringat terus, ya. Kalau kita melakukan ibadah untuk diri kita sendiri terus begitu, tidak pernah amar ma'ruf nahi munkar, inilah pilar Islam, maka tentu kita tidak akan semakin mudah untuk kita ketika kita melakukan menyuruh kepada kebaikan kepada orang lain, maka kita pun sebenarnya sedang mengingatkan diri kita sendiri. Maka ini menjaga kita ya, action plan-nya supaya istiqomah itu, supaya kita tetap ini melakukan ini. Jadi berkesinambungan ya, tujuan kita akan tercapai karena semakin banyak orang-orang di sekitar kita yang
dekat dengan Allah, maka itu akan menjadi kita semakin mudah. Yang keempat adalah lisan, punya alasan kenapa ya, karena hidup di dunia sementara dan akhirat itu abadi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan surgamu ya, dan kami berlindung kepadamu dari kemurkaan dan siksa neraka. Ini kita harus punya ini ya, bahwa kita minta keridhaan kepada Allah, kita alasannya supaya kita masuk surga, kita terhindar dari neraka, siksa neraka dan sebagainya. Ini yang kelima ya, saya percepat karena sudah 5:45 nanti diperingatkan MC. Kapan target batas waktunya? Ini dia teman-teman. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aquluhum mayujuz dzalik rawahu Tirmizi. Kawan-kawan sekalian, hidup kita walaupun tadi saya sampaikan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala itu dan seterusnya, bahwa kita dianugerahi masa kecil, masa kuat, lalu kemudian menjadi lemah dan berubah. Tetapi sesungguhnya Rasulullah telah bersabda dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, usia umatku, umat Nabi Muhammad umumnya berkisar usianya antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka yang melewati angka itu. Ada tetapi jarang. Nabi Muhammad SAW wafat 63 tahun. Abu Bakar wafat 63 tahun. Umar bin Khattab dalam para sejarah itu 63 tahun. Ali bin Abi Thalib, Utsman berapa Utsman? Bukan 63 tahunnya. Lebih dari itu, 8. Beliau adalah orang yang diberikan kelebihan sekitar 80-an. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Nah, ini menandakan misalnya teman-teman pun demikian di sekitar kita, tenggang waktu kita mungkin adalah 60 sampai 70 tahun. Nah, kita perlu mengukur sekarang usia berapa, lalu kemudian ya nggak jauh-jauh dari itu. Nah, maka waktu ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita semuanya. Semoga kita mendapatkan keistiqomahan. Dan teman-teman, sekali lagi saya berpesan, teman-teman masih muda, jadi jangan sampai tujuannya itu nggak jelas, termasuk tujuan dalam kehidupan. Maka action plan-nya ketika kita sebagai seorang muslim tujuannya adalah akhirat kita, ridho Allah, maka tutorial lanjut ya. Nanti orientasi tutorial lanjut atau tutorial yang akan dijalani itu adalah cara yang tepat, action plan yang paling nyata untuk teman-teman lakukan gitu. Ya. Kiranya itu Mas MC nggih. Maaf lebih 2 menit lah ya saya menyampaikan. Terima kasih kawan-kawan sekalian telah memberikan kesempatan. Wallahu a'lam ya atas sekalian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan dari Ustaz Harudin. Saya simpulkan dari pemaparan materi dari Ustaz Harudin, manusia itu diciptakan dari proses dari awal, dari bayi dengan kekuatan lemah, selanjutnya menuju ke pemuda bersifat kuat, dan terakhir menuju ke orang tua yang artinya lemah. Maka daripada itu, untuk kita semua sebagai pemuda harus kuat dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, dan memperbanyak amalan dalam beribadah. Selanjutnya dari pemaparan Ustaz Harudin tadi juga bisa disimpulkan terdapat solusi untuk menjalani kuliah atau hidup yang lebih bermakna, yaitu dengan SMART, specific, measurable, action plan, reason, yang terakhir timely. Yang artinya SMART itu singkatan S itu spesifik, contohnya dengan mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang singkatan kedua yaitu M, measurable, artinya terukur, itu mengandung arti kita harus mempunyai tujuan yang spesifik untuk mencapai target atau
cita-cita kita. Yang ketiga, singkatan dari A yaitu action plan, artinya kita harus punya langkah untuk mencapainya dengan kerja keras dan proses yang kita harus lalui tadi. Nah, yang keempat singkatannya R yaitu reason, artinya kita harus punya alasan untuk kenapa kita harus mencapainya. Maka daripada itu kita harus punya motivasi atau semangat untuk mencapai target tersebut. Yang terakhir yaitu timely, yaitu artinya waktu, yang artinya kita harus bisa memanajemen waktu atau target waktu kita agar waktu kita bisa efektif, bisa bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Sekian dari review tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mereview atau menambahkan review dari saya persilahkan. Apakah teman-teman ada yang bersedia mereview dari pemaparan? Berhubung teman-teman malu-malu, langsung saja masuk ke acara yang ketujuh, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, halo. Mohon maaf Kak, boleh bertanya? Boleh. Silakan. Mohon maaf, untuk perkenalan dulu. Oh, enggak. Perkenalan nama, prodi sama kelas. Perkenalkan, nama saya Fakih Khairun Naili dari Prodi Ilmu Keolahragaan angkatan 2020, asal dari Magelang. Mohon maaf sebelumnya. Apakah pertanyaannya hanya untuk seputar materi yang disampaikan Ustadz tadi atau boleh yang lain tapi tetap mengenai agama Islam? Silakan Ustadz, monggo. Monggo saja, nanti kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak ya nanti saya rekomendasikan jawabannya. Oh, monggo Mas. Mohon maaf Ustadz, di sini kan kita juga banyak yang belum tahu mengenai menjawab salam. Sedangkan menjawab salam itu kan hukumnya wajib. Itu menjawabnya itu harus waalaikumsalam ataukah waalaikumsalam. Tadi kan sudah didengar banyak, ada yang waalaikumsalam, ada yang waalaikumsalam. Monggo Ustadz bisa dijelaskan. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Jawabannya yang penting itu dijawab Mas. Kalau saya nanti redaksinya mungkin karena berbeda-beda ya. Waalaikumsalam. Yang penting kalau menurut saya sih ya itu kawan-kawan ada keinginan. Waalaikumsalam sama apa tadi? Hanya waalaikumsalam. Sama waalaikumsalam. Itu kan disambung sama Anda aja sih. Jadi coba nanti ditengok di waalaikumsalam diwakafkan sama diwasilkan waalaikumsalam kan begitu. Ini tidak ada masalah saya pikir ya. Jadi kalau itu kan di penggal saja waalaikum ya, waalaikumsalam, sama kalau disambungkan jadi waalaikumsalam kan begitu. Jadi tidak ada masalah. Saya pikir yang penting dijawab ya. Walaupun mungkin kalau dijawab kan nggak bisa langsung jawab. Kalau setahu saya begitu, tapi nanti coba kalau misalkan ada yang lain ya perbedaan begitu dari masalah bahasa begitu. Waalaikumsalam itu kan di langsung waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak boleh bertanya sama Pak Ustadz? Boleh. Monggo, Mbak Linda ya. Perkenalkan nama sama prodi dulu. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Trisyana dari prodi PJKRA 2020. Di sini saya ingin bertanya Pak, kata teman saya itu kalau misalkan cewek mengucapkan salam kepada teman cowoknya itu tidak boleh. Itu benar atau enggak, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam apa dulu yang boleh ya? Itu Pak, assalamualaikum pembukaan itu Pak. Ya boleh saja, asalkan tahu kalau yang tidak boleh, yang dilarang itu kalau perempuan itu dengan suara yang istilahnya menggoda itu tidak boleh ya. Itu misalkan
Assalamualaikum kayak gitu enggak boleh. Ya biasa saja gitu salam, karena itu menunjukkan kehormatan. Itu salam kan sebenarnya diucapkan wajib. Sebenarnya sah-sah saja, yang penting sebenarnya di situ bukan masalah boleh atau tidaknya, yang penting nada itu tidak menyalahi. Jadi tidak kemayu ya, dalam arti kemayu kan kadang-kadang ada yang dibuat-buat supaya suara itu menjadi seorang yang kemudian mendengar itu menjadi salah memahami itu gitu. Nah, kalau hanya sekedar salam biasa saya pikir tidak ada masalah ya, kecuali yang mungkin kan itu nanti kontekstual banget ya, tergantung gitu. Kalau hanya orang-orang mengucapkan salam masa nggak boleh gitu, apalagi sama teman gitu, assalamualaikum gitu. Yang penting tadi tidak kalau memang tidak konteksnya kan saya tidak tahu ya apa itu bagaimana mengucapkan salamnya. Kalau salam kan semuanya boleh tebarkan salam, itu kan untuk siapa saja. Nah, tergantung nanti konteksnya. Nah, mungkin konteksnya berbeda ya, beda juga. Misalkan hanya berdoaan kan nggak boleh ya, itu beda lagi nanti pembahasannya ya, kawan-kawan. Ya itu mungkin seputar teknis itu. Nanti bisa teman-teman mungkin bisa lebih lanjut pelajari di tutorial ya. Tutorial nanti tanya Kak mentornya, mungkin Mas Fakih nanti juga misalkan mau ada klarifikasi yang lebih lanjut dengan mentornya. Tasbihnya gede banget di belakang. Insya Allah gitu ya. Iya Ustadz, kenang-kenangan. Mantap. Ya, Allah. Okay. Izin bertanya Tad. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Izin bertanya Ustaz. Itu kan kalau kita di dalam beribadah itu kan ada naik turunnya gitu Tad. Nah, gimana, adakah tips dari Ustadz untuk kita fokus gitu Tad, bisa mempertahankan ibadah kita gitu. Koma, baik. Ya, baik. Mas Ubaid ini ya tadi ya? Iya, Ustaz. Teman-teman pernah latihan? Pernah ya? Sering kan? Kalau teman-teman dikasih latihan fisik ya, langsung dalam sehari misalkan, langsung porsinya banyak sekali, itu tentu teman-teman besok mau latihan udah pegel, udah capek gitu. Dan itu akan bisa jadi trauma, bisa jadi malah menyusahkan diri kita kan, overtraining ya kan. Nah, maka menurut yang baik itu kalau ibadah supaya enggak gampang bosan, teman-teman enggak, tetap semangat, itu lakukan ya sedikit demi sedikit, tapi itu teman-teman nikmati gitu. Jadi misalkan ibadah-ibadah kalau wajib kan jelas ya, harus dilaksanakan, tapi misalkan ibadah-ibadah yang sunnah itu tetap harus teman-teman nyicil gitu ya. Jadi jangan langsung lagu semangat semuanya dikerjakan, jangan. Tapi sedikit, misalkan hanya sholat, misalkan hanya mampu dua, tapi itu konsisten. Dibandingkan teman-teman langsung 8 tapi hanya cuma sehari 2 hari atau seminggu. Jadi kuncinya adalah teman-teman ibadah itu tidak dengan hawa nafsu ya. Jadi teman-teman harus kita semua supaya bisa menikmati ibadah itu. Nah, nanti kalau kita sudah biasa lari 2 putaran ya, lari lapangan 2 putaran, hari mungkin selama 2 pekan, nanti 2 putaran udah nggak capek, kita kayaknya pengen nambah biasanya. Otomatis kita akan pengen nambah sendiri. Nah, itulah kemudian kita dalam ibadah juga seperti itu. Nanti otomatis kita akan tambah gitu. Yang awalnya sholat susah sekali, pokoknya dipaksa sholat sendiri walaupun mungkin belum ke masjid, lama-lama nanti akan kepengen nanti itu. Nah, kuncinya itu. Terus kemudian satu lagi, teman-teman kalau punya teman, nah itu yang penting. Jadi kalau sudah nemu teman yang bisa mengajak teman-teman ke dalam kebaikan, jangan dilepas. Ya, teman-teman, kita semua perlu komunitas. Salah satunya nanti dengan tutorial ini, itu teman-teman akan punya komunitas, bisa sharing bagaimana kendalanya dalam beribadah. Punya mentornya itu lebih jelas. Jadi kalau punya teman, punya guru, syukur-syukur itu cuma rutin gitu ya. Jadi jangan sampai ibadah itu harus dijaga ya dengan, selain daripada sedikit-sedikit itu harus punya teman. Jadi bisa saling mengingatkan. Kadang-kadang kita pas turun teman kita sedang naik ya, kalau di kos-kosan dulu sering seperti itu saya. Jadi teman saya naik ya kita ikut gitu. Nanti giliran kita yang mungkin lagi semangat, teman kita yang ini kita nanti ikut gitu. Tapi nggak pernah ketinggalan. Itu sama guru mungkin yang bisa memberitahu kita, memberikan nasihat. Ya ikut-ikut forum-forum dalam kebaikan, insya Allah seperti itu.
Pak, izin bertanya, Pak. Mas Lukman ya. Silakan, Lukman, silakan. Interupsi, nama saya Muhammad Lukman Hakim dari PJKRE 2020. Siap dan Izin bertanya Ustadz, saya ini mahasiswa baru, saya latihan setiap hari, saya mengikuti organisasi juga, saya aktif di kuliah juga. Nah, selama ini yang saya kejar hanyalah dunia, Ustadz. Nah, bagaimana cara supaya dunia dan akhirat itu sama-sama tercapai, Ustadz? Ibadah semangat, istiqomah itu bagaimana ya, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Mas Lukman Hakim ya. Enggaklah, sepertinya ini enggak mengejar dunia lah, ini terlalu tawadhu ya, jadi merendah. Enggak, insya Allah lagi teman-teman sekalian, bahwa sebenarnya kuncinya yang wajib saja kita harus menjalankan. Kan latihan setiap hari, kemudian justru seharusnya kita itu dengan latihan begini sajalah yang gampang. Dibandingkan teman-teman fakultas lain, saya bukan merendahkan yang lain, tapi seharusnya hak untuk menerima hidayah, untuk menerima kita dekat dengan Allah, itu sebenarnya yang paling dekat itu adalah teman-teman FIK. Mas Lukman Hakim, sebelum jenengan mau bertanding, kira-kira apa yang harus dilakukan? Mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Selain itu, ketika mau fight nih, udah mau tinggal ting nih, jenengan latihan apa ini? Atletik lari, Ustadz. Ya, kira-kira mau lari tuh, jenengan bismillah nggak itu? Berdoa nggak ya? Doa, Ustadz. Kita pasti. Minta doa orang tua juga. Kita ingat ya, ketika kita akan, itu kan dekat sekali dengan dunia kita. Kita mau bal-balan, mau silat, mau tanding, mau lari, itu kita mohon ya Allah, ini menang, apa, kewajiban. Ya, dalam urusan seperti itu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kan sebenarnya kita dekat. Tapi kenapa? Ya kenapa ini kalau urusan kita menunaikan perintah Allah itu agak susah. Padahal kita minta terus. Kan seharusnya kita dekat sama Allah tuh gampang kan. Allah udah tahu ini, udah akrab ini, dia sering berdoa ini orang sama kita ini. Kenapa kemudian sampai sekarang mungkin kita masih bisa berlari, nggak cedera, nggak apa. Ya Allah, kepengen kamu terus berlari supaya apa? Supaya setiap kamu lari itu menyebut nama Allah, dekat sama Allah. Nah, tapi kita harus sambut juga tuh, ya, dengan kita sholat, kita rajin dengan kita mau tanding nih, kita minta supaya sikilnya nggak coklek nih, supaya tetap sehat nih dan menang gitu. Kita takut kan, sebenarnya itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita membutuhkan Allah itu. Nah, maka tidak jamin juga nanti sholat terus kemudian kita jadi menang, tetapi kemenangan itu sesungguhnya bukan kemenangan pertandingan, tapi kemenanganmu kepada dirimu sendiri untuk berhadapan dengan Allah. Atletik itu kan perlombaan dengan diri sendiri sebenarnya. Misalkan kan itu menaklukkan rekor sendiri kalau lari itu. Kalau kamu larinya sekarang 100 meter misalkan 9,7 gitu. Cepat sekali ya. 9,7. Besok kamu ikut pertandingan, rekormu itu kamu 9,10 tapi juara satu, sepertinya tidak terlalu puas karena tidak memecahkan rekor sendiri kan. Berarti sebenarnya tidak lebih cepat dari rekor sebelumnya. Nah, sama kita ya, sama mengukurnya dengan diri kita. Ya, kita akan berpacu dengan diri kita sendiri. Bagaimana kemudian nanti kita mendekatkan kepada Allah. Jadi Mas Lukman Hakim, ya kita tuh sangat dekat sebenarnya sama Allah tuh. Allah tuh kayak para malaikat tuh kayaknya udah akrab dalam kita tuh. Ini kita tanding ini mesti dongol ini. Jadi begitu, tinggal kita sambut aja, kita naikkan dikit aja nih, set gitu. Supaya di dalam lari kita, di dalam mungkin latihan kita, dalam ya semuanya itu ada. Dan satu sih yang kalau olahraga itu biasanya menyempatkan waktu itu ya. Kita sama pelatih dipanggil tuh langsung datang. Kita latihan tuh biasanya nggak pernah telat, tapi kenapa kemudian seringkali kita abai dengan apa yang lebih besar daripada itu. Tadi kalau saya sampaikan ya, ini ekstrim ya, ekstrim. Kalau kita kakinya patah sebagai seorang olahraga, mau apa kita udah? Mau apa ya sisanya udah. Tapi Allah kepengen kamu terus berlari supaya kamu tetap dekat sama Allah gitu.
disebut terus setiap mau lari, tinggal kita penuhi yang wajib-wajib nih. Gitu. Ya kan? Nah, gitu kira-kira. Jadi santai saja Mas Lukman. Jadi tetap lakukan itu, sebut asma Allah, niatkan karena Allah, tinggal kita perbaiki yang ibadah yang belum nih. Diluangkan waktunya kan nggak banyak. Insya Allah kalau berwajib insya Allah bisa lah. Nanti kalau kurang sama mentornya ya. Sama mentornya kita tetap ya, kalau dengan saya nanti bisa. Syukuran sudah maghrib ya, monggo. Terima kasih Ustadz tadi atas pertanyaan jawaban dari pertanyaan keempat. Ini Ustadz terakhir ada pertanyaan dari saudara kita Devi Ratnasari. Itu berisi, Assalamualaikum Ustadz, maaf sebelumnya saya Devi Ratnasari, Prodi PKO, izin bertanya berhubungan dengan tema tadi, bagaimana cara atau tips agar kuliah dengan ibadah itu seimbang, karena dari pengalaman saya itu rata-rata mahasiswa sekarang lebih memprioritaskan kuliahnya tidak dengan ibadahnya gitu Ustadz. Monggo Ustadz Harudin, monggo dijawab. Ini sering sekali ditanyakan ya, gimana supaya seimbang ya. Teman-teman harus mulai dari sekarang untuk, ya itu tadi, kalau kita sudah menemukan alasan penting daripada kenapa kita beribadah, itu akan ringan. Sama teman-teman kayak menemukan alasan penting untuk latihan karena teman-teman ingin meraih sesuatu. Saya latihan karena saya kepingin juara, saya kepingin menang, mungkin saya kepingin nanti meraih sesuatu. Nah, teman-teman kalau tidak punya motivasi tentang keislaman, tentang ibadah teman-teman, ya tentu tidak akan merasa nyaman. Tapi sebagaimana latihan, awalnya kita lelah, awalnya kita berat untuk latihan lari, latihan apapun begitu, silat dan lain sebagainya. Tetapi itu lama-lama menjadi nikmat ketika kita memaksakan diri. Ya latihan itu kan memaksakan diri ya. Nah, kalau untuk latihan saja kita memaksakan diri, untuk kuliah saja kita mau memaksakan diri, mau mandi dulu, mau persiapan dan sebagainya, kenapa untuk ibadah kita tidak? Sedangkan tadi Allah telah memberikan banyak sekali nikmat untuk kita. Apalagi teman-teman olahraga itu nikmatnya sangat banyak ya. Tadi ekstrimnya begitu. Kalau kaki kita patah, tangan kita patah, mau apa? Masih olahraga, mau ngapain? Tapi Allah nggak pengen seperti itu mungkin kepada kita, karena kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipelihara oleh Allah Subhanahu dari seperti itu, supaya kita tetap bisa menyebut Allah Subhanahu wa taala saat pertandingan. Kalau tidak ada itu, mungkin tidak ada yang tersisa dari apa yang kita sebutkan. Kalau tidak ada pertandingan itu, mungkin kita lupa sama sekali. Mungkin kita sama sekali tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari kita, itu sangat jauh daripada visi hidup seorang muslim. Maka terakhir ya, sebagai closing juga ini nanti, sebenarnya teman-teman olahraga itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang biasa kita lakukan. Hanya kita tinggal bagaimana kita mau merasa dekat atau tidak. Nah, itu saja wallahualam shawab. Teman-teman sekalian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dan jawabannya dari Ustadz Harudin. Masya Allah, sangat lengkap dan jelas sekali untuk bisa mahasiswa kita semua untuk mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustadz telah sharing berbagi ilmu kepada kita semua mahasiswa. Semoga kedepannya kita sebagai mahasiswa bisa mengisi kegiatan kita sehari-hari dengan lebih baik, bermanfaat, dan tentunya tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berhubung telah memasuki acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup, maka daripada itu untuk saudara Fatur, saya persilahkan untuk membacakan doa penutup. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita merendahkan tangan sejenak seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا كمال نهارك وإدبار ليلك وأسود دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على نعمتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها ومدها وادها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Maka daripada itu untuk para mahasiswa on cam agar kita bisa mengambil dokumentasi. Sekali lagi saya minta tolong untuk para mahasiswa untuk on cam agar bisa didokumentasikan. Para mahasiswa udah pada on cam semua ini? Oh, langsung saja saya hitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Teman-teman, saya izin live dulu ya. Silakan Mas. Silakan Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Berhubung sudah didokumentasikan di akhir acara ini, saya memohon maaf sebagai MC dengan kekurangan saya. Maka daripada itu saya memohon maaf atas kekurangan saya. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali teman-teman. See you next time. Semangat kuliah. Kuliah semester 2. Lagi senjaan. Jati dan Bundan. Salat maghrib, salat maghrib. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Oke, mungkin berhubung ini acaranya sudah maghrib ya di waktu Indonesia Barat gitu. Jadi mari dari teman-teman bisa live dan kemudian bisa menyiapkan ataupun mempersiapkan untuk sholat maghribnya gitu. Semangat pokoknya buat tutorial besok dan untuk kedepannya. Siap. Siap. Terima kasih Kak. Ya Kak, masih. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Oke guys. Assalamualaikum guys. Tarik sis semongko. Tarik sis. Apa Kaps? Salat. Mas Yedi salat Mas. Ayo yuk salat yuk semuanya yuk. Dah. Apa?